Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan retorika modern. Nah, retorika sendiri teredukasi pada abad pertengahan dan kembali lagi diminati pada masa Renaissance atau pencerahan. Nah, masa inilah juga yang sebagai penanda telah beralihnya retorika klasik kepada retorika modern. Nah, retorika modern sendiri adalah retorika yang telah menggabungkan antara ilmu pengetahuan, kesenian, dan juga pikiran, bukan hanya sekadar teknik dalam berbicara saja. Nah, Peter Romus sebagai tokoh yang telah membangkitkan minat retorika di Eropa berpendapat bahwa retorika berkaitan tentang elocution dan pronunciation, sedangkan untuk invasion dan juga despatio itu masuk dalam ranah logika. Terdapat beberapa negara yang berjasa dalam perkembangan retorika modern. Yang pertama yaitu Prancis. Gerakan humanisme yang ada di Prancis menghasilkan berbagai hal. Salah satunya yaitu perkhotbahan. Mulai dari perkhotbahan inilah ilmu retorika terus berkembang dan tersebar di negara Prancis. Napoleon Bonaparte, selain tokoh diktator, dia juga merupakan salah satu ahli pidato terhebat di Prancis saat itu. Sedangkan di Inggris mempelajari retorika berdasarkan pengembangannya sendiri, karena sejak awal mereka sudah mempercayai kata-kata dapat mempengaruhi manusia, dan hal itu digunakan mereka untuk memperluas kekuasaan kerajaan. Bahkan pada abad 20 saat krisis nasional, pidato tetap digunakan. Winston Spencer adalah salah satu tokoh Inggris yang berhasil memperkuatkan hati rakyat dalam menghadapi peperangan hingga membawa kemenangan. Selanjutnya, negara Amerika Serikat. Amerika Serikat sudah menggunakan retorika sejak zaman dahulu. Hal ini dikarenakan bangsa Amerika memiliki kepandaian berbicara untuk kepentingan politis. Selain itu, retorika berlangsung dari abad 19 hingga 20 di Amerika. Nah, terdapat beberapa ahli pidato. Yang pertama yaitu John F. Kennedy. Ia berpendapat bahwa kata adalah alat untuk membuat lukisan yang tepat. Yang kedua, Martin Luther yang memiliki kemampuan berpidato bersifat demagogis. Terakhir yaitu Jerman. Jerman mengembangkan retorika pada era reformasi. Hingga Perang Dunia Kedua, Nazi masih menggunakan retorika untuk mempengaruhi rakyat, khususnya para pemuda. Adolf Hitler sebagai tokoh retoris yang bersifat demagog. Sehingga dapat kita ketahui bahwa perkembangan retorika modern digunakan untuk kepentingan politis melalui debat, pidato, dan untuk mencapai tujuan ataupun bersuara. Retorika modern memiliki 3 aliran. Yang pertama adalah epistemologis. Retorika ini menekankan pada pengkajian dan psikologi kognitif dari asal-usul, sifat, metode, dan batas pengetahuan manusia. Yang kedua adalah belles lettres, yang berarti tulisan indah, atau dapat disimpulkan sesuai dengan namanya, retorika ini menekankan pada segi estetika. Terakhir adalah elokusionis, di mana retorika hanya menekankan pada teknik penyampaian pidato, seperti para pembicara harus mengarahkan matanya kepada para pendengar dan sebagainya. Sampai abad ke-20, ilmu retorika terus berkembang dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan modern. Sejak saat itulah, istilah retorika mulai bergeser menjadi speech communication atau public speaking sesuai dengan aliran yang mendasari. Nah, begitulah teman-teman penjelasan dari kelompok 6 tentang sejarah retorika modern. Semoga bermanfaat. Terima kasih.